Shalom dan selamat pagi anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya tetap semangat ya dalam belajarnya. Kita sudah memasuki pelajaran keempat dan hari ini adalah pertemuan yang kedua. Kita membahas Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Silakan kalian simak video berikut, kemudian kalian kerjakan tugasnya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Bahan Alkitab terambil dari kitab Mazmur 107 ayat 29 dan Markus 4 ayat 35 sampai 41. Sebelum kita mulai pelajaran ini, kita bersatu dan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pemeliharaan-Mu sehingga kami boleh menjalani hari-hari hidup kami dengan penuh rasa syukur. Kami berterima kasih karena masih bisa bersekolah dan belajar walaupun melalui daring. Saat ini kami akan mulai pelajaran keempat tentang Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Tolong kami Tuhan agar dapat mengerti dan memahami pelajaran hari ini serta dapat menerapkannya di dalam hidup kami hari per hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan Gedung Jemaat Perahu 40 di Padai Topan Dunia.
tahukahmu apa itu gejala alam? Gejala alam adalah suatu hal atau peristiwa sebagai pertanda akan terjadinya sesuatu terhadap alam. Contoh petir. Petir merupakan gejala alam yang terjadi sebelum adanya hujan. Nah, semua ini merupakan kuasa Tuhan atas alam dan kehidupan setiap makhluk. Ada dua jenis gejala atau peristiwa alam, yaitu pertama, tidak berbahaya. Contohnya hujan gerimis, kemarau, mendung, cerah, panas, angin sepoi-sepoi dan dingin. Kemudian gejala alam yang berbahaya adalah banjir, tsunami, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, badai, dan juga angin topan. Nah, gejala yang kedua dikatakan berbahaya karena dapat merugikan semua makhluk hidup. Gejala alam yang berbahaya dapat disebut juga sebagai bencana alam. Dampak yang ditimbulkan adalah penderitaan berupa kehilangan rumah, benda berharga lainnya, dan bahkan kehilangan nyawa. Ini adalah gempa bumi. Bencana alam yang lain adalah kebakaran hutan dan juga banjir. Perhatikan mereka yang terkena bencana alam, mereka sangat memprihatinkan dan mereka terpaksa harus mengungsi. Nah, sekarang bagaimana sikap kita terhadap sesama yang terkena musibah bencana alam? Sudah menjadi kewajiban kita sebagai sesama manusia untuk peduli. Kita tidak hanya bersempati atau hanya menyatakan perasaan kasihan, tetapi kita harus berempati, yaitu turut memberikan pertolongan. Bantuan yang kita berikan bisa berupa uang, makanan, pakaian, alat tulis, dan obat-obatan. Contoh lain adalah kita dapat menyumbangkan tenaga untuk membantu bersih-bersih atau beres-beres. Namun, hal yang tidak kalah penting adalah mendoakan mereka agar Tuhan berikan kesehatan, kecukupan, ketabahan dalam mereka menerima musibah. Silakan tonton video berikut. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air.
Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, Diam! Tenanglah! lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Silahkan tonton video dari tayangan video tadi. Apa yang dapat kalian pikirkan? Nah, apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus menghardik angin topan? Ya, angin topan segera reda dan danau pun tenang kembali. Peristiwa ini menunjukkan kuasa Tuhan Yesus atas gejala Allah. Raja Daud pun mengakui bahwa Tuhanlah yang berkuasa meredakan badai dan gelombang. Nah, sekarang kalian buka Alkitabnya dan bacalah Mazmur 107 ayat 29. Mazmur 107 ayat 29, mari kita baca sama-sama. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Angin topan yang membuat air danau bergelombang melambangkan tantangan atau masalah hidup yang dapat menggoyahkan iman. Bagaimana para murid yang ketakutan ketika melihat air sudah memenuhi perahu. Mereka takut tenggelam, sehingga mereka membangunkan Tuhan Yesus. Bagaimana reaksi atau tanggapan Tuhan Yesus terhadap para murid? Ya, dalam Markus 4 ayat 40, sana dengan tegas Tuhan Yesus berkata, Mengapakah kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Oleh karena itu, janganlah kita takut. Sebab takut menandakan kita tidak percaya akan kuasa Tuhan. Berdoalah untuk selalu memohon pertolongan Tuhan Yesus, agar iman tetap teguh dan selalu percaya akan kuasa dan pemeliharaannya. Pelajaran keempat, Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Apa yang dapat kita simpulkan? Yang pertama, gejala alam atau peristiwa alam merupakan kuasa Tuhan atas alam semesta dan kehidupan makhluk hidup yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun dan apapun juga. Yang kedua, gejala alam ada yang bermanfaat, yaitu gejala yang tidak berbahaya, dan ada yang berbahaya karena bisa menjadi bencana. Nanti yang ketiga, sisi positif melalui bencana alam mengajarkan kita untuk memiliki rasa peduli dan berempati pada sesama yang terkena musibah akibat bencana alam. Dan yang keempat, senantiasa berdoa dan memohon pertolongan Tuhan Yesus agar iman tetap teguh dan percaya pada kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Tugas kedua hari ini yang kalian kerjakan merupakan tugas terakhir, halaman 8 bagian A dan B, dan halaman 9 bagian E. Itu saja, selamat mengerjakan. Pelajaran sudah berakhir.
Sebelum kita masuk dalam doa penutup, mari kita nyanyikan pujian Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenangan-Mu. Tak ku takuti maut seram, sebab tanganku Kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Mari kita bersatu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu menjaga dan memelihara hidup kami. Melalui pelajaran tempat ini dan boleh diingatkan kembali terhadap saudara kami yang kena musibah bencana alam. Tolonglah mereka agar mereka terhibur, tetap sehat, dan tolonglah kami untuk dapat membantu mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Salam sehat, tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Dan Yesus memberkati.
Dadah.